Saya man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Baik. Ada beberapa poin yang kita akan bahas tentang hadis ini. Yang pertama, hadis ini hadis mutawatir. Bahkan para ulama dalam kitab-kitab mustalah hadis tatkala memberi contoh tentang mutawatir, ada dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Maka mereka memberi contoh mutawatir lafzi yang secara lafal hadis ini diantaranya. Tatkala kita mengatakan hadis ini mutawatir, berarti yang meriwayatkan banyak sahabat, mungkin lebih 10. Berarti Nabi sering mengulang-ulangi lafal ini, sehingga diriwayatkan oleh banyak sahabat. Berarti Nabi punya perhatian besar tentang hadis ini, memotivasi kaum muslimin untuk membangun apa? Masjid. Oleh karenanya amalan pertama yang dilakukan oleh Nabi begitu sampai di Kuba, Nabi bangun masjid. Masjid Kuba. Bukan Masjid Bantul ya. Begitu Nabi SAW juga sampai di kota Madinah, pusat kota Madinah, yang pertama Nabi bangun apa? Masjid Nabawi. Itu kegiatan pertama yang Nabi kerjakan, bangun masjid. Karena masjid sentral, tempat kegiatan kaum muslimin. Bahkan ketika Nabi SAW sampai di pusat kota Madinah, waktu itu Nabi SAW berjalan dengan ontanya, dan ontanya berjalan sendiri menuju lokasi pembangunan masjid. Sahabat mencegat Nabi, "Ya Rasulullah, mampir di rumah kami, mampir di rumah kami." Kata Nabi, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkan ontaku berjalan, dia sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dicegat lagi sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, mampir ya." Kata Rasulullah SAW, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkanlah dia berjalan, semuanya sedang diperintah. Sampai akhirnya onta tersebut singgah di tempat lokasi pembangunan Masjid Nabawi. Sayyidina Nabi bertanya, milik siapa ini? Dijelaskan kepada Nabi, milik Sahal dan Suhail, dua anak yatim dari Bani Najjar. Maka tatkala mereka berdua tahu Nabi ingin bangun masjid, mereka ingin menghadiahkan kepada Nabi tanah tersebut. Tapi Nabi tidak mau. Nabi tidak mau. Padahal bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah. Bukan kebiasaan Nabi menolak apa? Hadiah. Tetapi karena ini berkaitan dengan bangun masjid, Nabi ingin keluar dari koceknya sendiri, ingin dari uangnya sendiri, dari hartanya. Maka Nabi membeli dari dua anak yatim tersebut tanah untuk bangun apa? Masjid. Dan ini dilakukan sama tatkala Nabi berhijrah. Nabi berhijrah ke kota Madinah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan 2 ekor onta. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ini onta saya siapkan buat engkau." Kata Nabi, "La illa bi thaman." Saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Padahal bukan kebiasaan Nabi menolak hadiah, dan Nabi biasa menerima pemberian dari Abu Bakar dan para sahabatnya. Tetapi karena hijrah adalah amalan yang mulia, Nabi ingin berhijrah dengan hartanya sendiri. Maka akhirnya dibangunlah Masjid Nabawi dan Nabi ikut serta dalam bangunan masjid tersebut. Maksud saya para hadirin, hadis ini hadis mutawatir, menunjukkan Nabi sering mengulang-ulangi hadis tersebut dan didengar oleh para sahabat, sehingga para sahabat meriwayatkan kepada kita dari jalur yang banyak untuk mengingatkan kaum muslimin ini amalan yang sangat mulia. Membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bangunkan rumahnya Allah. Gimana tidak? Mulia. Makanya masjid dinisbahkan kepada Allah, idhafatu tasyrif. Dinisbahkan kepada Allah untuk memuliakan bangunan tersebut. Disebut Baitullah, rumah Allah. Tatkala dinamakan rumah Allah, maka harusnya Anda perhatian. Harusnya Anda rela mengeluarkan harta Anda untuk membangun rumah tersebut. Rumah Allah ya akhi, nanti bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang harusnya tergugah. Ini adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah, sampai Allah menyandarkan rumah tersebut kepada dirinya, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama berkaitan hadis ini.